أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين رحمنا ورحمكم الله. Alhamdulillah ثم الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufiq, wasihah, wal afiyah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita kumpul duduk dalam majlis seperti ini, tidak lain mencoba untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW dengan cara memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan duduk kita kumpul dengan seperti ini tidak keluar dan seperti ini biar Allah Subhanahu wa taala sedang mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa leluhur kita, memasukkan rezeki kita, mengabulkan hajat kita, menjaga Allah kita, minta awal afiat selamat. Allah menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah ya rabbal alamin. Begitu juga salah satu salam tidak hanya yang kita haturkan menghadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in yang tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ma'azal hadirin ikhwan muslimin rahiman wa rahimakumullah. Lanjutkan lagi di dalam mempelajari kitab Al-Hikam bin Athaillah, nasihat-nasihat hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Ibn Athaillah. Dalam pembahasan berikutnya beliau menyatakan, di dalam minggu yang lalu kita membahas idza fataha laka wijhat min at-ta'aruf fala tubali ma'aha in qala 'amaluka wa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayk alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muridu 'alayka wal 'amal anta muhdi ilayk wa inna ma tuhdi ilayk ma huwa muridu 'alayk. Beliau memberikan nasihat hikmah. Di dalam minggu yang lalu kita bahas, apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan salah satu jalan kepada engkau untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka fala tubali maha in qala amalka, jangan kau hiraukan hal itu tersebut, jangan kau pertanyakan hal itu, kenapa itu terjadi. Walaupun amalmu sangat sedikit, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jalan untuk kita bisa duduk dalam majlis taklim, untuk mengenal orang-orang saleh, untuk beramal baik, jangan mempertanyakan kenapa harus melakukan itu, siapa aku, sedangkan aku ini tidak punya amal apa-apa. Jangan mempertanyakan, karena sesungguhnya dikatakan fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arraf alayk. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu bagimu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah yang menginginkan hal tersebut. Karena Allah menginginkan hal tersebut. Hal ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu 'alaika wa amal anta muhdi ilaih. Dikatakan, tidak kau mengerti bahwa mengenal engkau kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada engkau, sedangkan engkau mempersembahkan amalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita sholat, bukan berarti kita yang hendak sholat, bukan amal kita, tapi itu murni Allah yang memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan sholat. Ketika kita berbuat baik, bukan karena kita yang berbuat baik, tapi itu murni Allah yang memberikan hidayah kepada kita untuk kita berbuat baik. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya amal yang kita lakukan itu adalah karena kita beramal, karena kita berbuat. Bukan. Allah yang memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mempersembahkan amal kita karena Allah, berbuat kebaikan karena Allah. Jadi jangan pernah merasa sedikit pun
Apapun yang kita lakukan itu karena kita yang berbuat, bukan. Jangan pernah merasa murni itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, inayah, taufik kepada kita untuk melakukan amal itu. Wa aina man tuhdi ilaihi mimma huwa muridu alaih, dikatakan. Maka apa artinya yang kau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apa yang kau lakukan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, sebanyak apapun amal ibadah kita kepada Allah, ingat, bukan karena perbanyaknya amal ibadah kita, tapi itu murni adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa pun sedikit pun bahwasanya kita yang melakukan ibadah itu, karena kita yang berbuat, karena kita yang berusaha, bukan. Itu murni hidayah, anugerah yang Allah berikan kepada kita orang. Justru bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah untuk bisa duduk dalam majlis ini, bisa melangkahkan kaki kita hadir dalam majlis ini, bisa berbuat baik, bisa melakukan sholat berjamaah. Murni Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita selalu senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu anugerah Allah inginkan kebaikan kepada kita orang. Jika kita dimudahkan untuk taat kepada Allah, itu adalah anugerah Allah yang inginkan kebaikan kepada kita orang. Tadi dikatakan oleh ulama, ketika Allah inginkan kebaikan kepada hambanya, maka hambanya tersebut akan diberikan kemudahan demi kemudahan untuk taat kepada Allah. Diberikan kemudahan untuk melangkahkan kakinya ke majelis, diberikan kemudahan untuk sholat lima waktu, diberikan kemudahan untuk berjamaah, diberikan kemudahan untuk sholat subuh di masjid berjamaah. Bayangkan, kita pahami bahwasanya melangkahkan kaki ke masjid untuk berjamaah itu berat. Tapi ada orang yang diberikan kemudahan demi kemudahan untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Subuh-subuh, hujan-hujan. Kenapa? Karena Allah inginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika Allah tidak inginkan kebaikan kepada hamba tersebut, maka kata ulama apa? Allah akan memperberatkan hamba tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Justru Allah akan berikan pintu, 1000 pintu kemudahan untuk dia bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi mawas diri kita orang, sadar diri. Kenapa aku ini diberikan kemudahan dari segi harta, dari segi kedudukan, untuk lalai kepada Allah? Ayokan. Na'udzubillah, na'udzubillah, kalau kita tidak mawas diri, tidak memperhatikan diri kita, makanya selalu dalam hidup ini bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita tidak terlepas daripada rasa syukur dan rasa sabar. Apapun itu sifatnya. Jika Allah berikan kesenangan berupa harta, kedudukan, pangkat, jabatan, rumah, mobil dan berbagai macamnya, ingat, selalu bersyukur, yakini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersyukur atas nikmat itu dan bersabar, tidak menggunakan setiap nikmat yang Allah gunakan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah. Begitu juga sholat, ilmu, puasa, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita orang. Jangan jadikan itu wasilah untuk bermaksiat kepada Allah. Dengan cara apa? Sombong, punya ilmu, dia ngomong alim, mampu untuk menghafal Quran, senang dipanggil qori. Kalau baca Quran, supaya kenceng-kenceng, supaya orang dengar. Kalau bagus dibaca anakku, hati-hati. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan gunakan nikmat itu untuk bermaksiat. Sabar. Kalau kita punya ilmu, sabar. Jangan gunakan ilmu supaya kita dipanggil orang alim. Jangan. Sabar. Punya ilmu, jangan gampang untuk menyalahkan orang lain. Jangan gampang memandang rendah orang tersebut. Sabar. Punya kedudukan, harta yang Allah berikan kepadanya. Sabar. Jangan gunakan harta tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Justru untuk jadi lalai, justru untuk menjadikan kita lebih cinta dengan harta itu, mengumpulkan harta. Sabar, sedekahkan, gunakan harta untuk taat kepada Allah. Sabar. Kalau berat,
Untuk memberikan harta kita kepada orang lain itu berat. Untuk menggunakan harta kita bantu orang lain, untuk bantu agamanya Allah, berat. Gunakan kedudukan, jabatan untuk bantu agamanya Allah, berat. Sabar, gunakan. Begitu juga sebaliknya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesusahan berupa kehilangan harta, kedudukan, pangkat, sempitnya rezeki, sakit, dan berbagai macam musibah yang Allah berikan, selalu iringi dengan rasa syukur dan rasa sabar. Sabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan syukuri. Kenapa? Dengan apa yang Allah berikan kesusahan kepada kita, kita lebih mudah untuk mengingat kepada Allah. Kalau sakit, ya Allah, sering. Berapa banyak kalau orang sakit dia nyebut nama Allah. Ya Allah, sakit, ya Allah. Ya Allah, susah, ya Allah. Ya Allah, rezeki sempit, ya Allah. Lebih khusyuk. Dengan sedikitnya harta, tidak gampang untuk maksiat kepada Allah. Tidak punya kedudukan, tidak terlalu sulit untuk kita melangkahkan kaki kita dalam kebaikan, mengambil kebijakan di dalam ketaatan kepada Allah. Karena semakin tinggi kedudukan, semakin sulit untuk mengambil kebijakan untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena melihat sebelah kanan, sebelah kiri, tekanan dari atas, tekanan dari bawah, sampai semuanya, sehingga sulit untuk maksiat kepada Allah. Masya Allah, sabar. Makanya dalam satu riwayat hadis juga Rasulullah SAW, wa man yuridillahu bihi khairan as-sabah minhu. Barang siapa orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan kepada hamba itu, Allah akan berikan musibah, Allah akan berikan ujian bertubi-tubi. Bahkan semakin banyak musibahnya, semakin banyak ujiannya, semakin Allah menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Masya Allah. Siapa yang paling berat ujiannya? Siapa yang paling berat musibahnya? Siapa mereka? Para anbiya. Setelah para anbiya, para sahabat ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fal-aqrabu ilallah adalah orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Artinya orang yang paling berat ujiannya adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Justru kita malas diri. Apa itu aku ini senang terus, banyak duit terus, banyak rezeki terus. Aku tidak ingin sakit, aku tidak ingin musibah, aku tidak ingin kesedihan. Ngapa mata ini tidak pernah nangis karena Allah? Ngapa mata ini tidak pernah sedih melihat kehidupan? Oh, pikirkan itu hal. Jangan-jangan apa yang sekarang ini kita rasakan adalah semuanya istidraj, justru menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah harus seperti itu, mawas diri kita orang. Harus nanya gitu, ya Allah, ngapa aku senantiasa diberikan nikmat? Ngapa aku dinaikkan terus pangkat aku, kedudukan aku, derajat aku? Ngapa aku mudah dapat rezeki? Ngapa aku mudah dapat kedudukan, pangkat? Tanyakan. Padahal ibadahku susah. Aku galak lewat sholat subuh. Aku tidak banyak bersedekah. Dikategorikan orang baik, bukan orang baik aku. Sedekah banyak? Tidak, sedikit sedekah. Mikir-mikir pula nak sedekah. Itu kalau sedekah. Mikir-mikir kan? Mikir-mikir, kalau duit 2.000, tak mikir gitu, hampir jadi 2.000. Ada mau minta, ada 2.000, gampang. Bayangkan gitu. Ketika parkir di mobil, lampu merah, ada yang minta, ada 2.000 ya. Dapat aja. Gampang. 5.000, gampang. 10.000, gampang. Sebab kalau duit gitu, warna merah kalau ada yang minta, lanjut. Hah? Dikata kita bahasa kita marah. Coba kamu lah kita bahasa kau marah gitu. Padahal bukan nak kata itu. Bukan kita punya siko-siko itu lah duit itu. Banyak duit itu. Terjadi? Nah. Tapi pikirkan, kenapa Allah terus berikan kita harta yang banyak? Sedangkan sifat
pikiran ada dalam diri kita. Kita sulit untuk berbagi. Pakcik ngomong pula, iya Ustaz, aku dulu sering belajar bertambah dengan berkalian. Kalau bagiannya agak kurang aku belajar. Bagian itu kekurangan, Masya Allah. Nah, ayo ambil ibrahnya, ambil pelajarannya. Mawas diri gitu. Harusnya nikmat demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa ya Allah kau berikan nikmat demi nikmat kepadaku, rumah yang besar, punya anak, punya istri, punya kedudukan, uang hormat galau kepadaku, hartaku tambah banyak, tapi justru perbandingan harta yang bertambah banyak dengan sedekahku sangat jauh. Kedudukan yang tinggi, tapi taatku kepada engkau tambah jauh. Aku tidak sholat sunnah, walaupun aku hanya sholat 5 waktu saja. Aku meninggalkan duha, aku meninggalkan witir, aku tidak berzikir kepada Allah, aku tidak bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah. Banyak kan? Aku tidak ngaji Quran, tapi kenapa engkau berikan bertubi-tubi nikmat ini kepadaku? Apa kenapa kita berpikir seperti itu? Padahal kata Rasulullah, wa man yudilla bi khairin asaba minhu. Orang yang diinginkan kekayaan oleh Allah, Allah akan berikan ujian, berikan musibah. Masya Allah. Harusnya takut kita orang, ya Allah. Makanya mereka orang saleh ketika diberikan nikmat bertubi-tubi mereka takut. Rasulullah SAW sering tidak dengarkan kita. Ketika dalam sholat tergesa-gesa balik ke rumah, sehingga sahabat ketakutan galau di masjid itu. Lalu masuk rumah, pergi lagi Rasulullah keluar rumah, tergesa-gesa, dan semua sahabat pada saat itu ketakutan. Balik lagi Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa? Ada apa ya Rasulullah? Apa yang terjadi ya Rasulullah? Apa yang kau lakukan ini membuat kami khawatir ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Iya, aku teringat. Dan aku masih ada duit, ada harta yang belum aku bagikan. Aku takut aku dimatikan oleh Allah sedangkan aku memiliki hal tersebut, sehingga aku tergesa-gesa. Sedangkan itu, ada duit beri, susah, digantikan dari pekerjaan susah, nak pensiun susah, nak diturunkan jabatan susah. Masya Allah. Harusnya maksudnya angkotnya ketika Allah berikan kemudahan demi kemudahan untuk kita taat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, artinya Allah ingin kebaikan kepada kita. Tapi sebaliknya, jika Allah berikan kesusahan dan kesusahan untuk kita taat kepada Allah, tapi justru Allah bertubi-tubi memberikan nikmat kepada kita, ingat istidraj. Harusnya diimbangi. Semakin naik banyak harta kita, semakin besar juga sedekah kita. Semakin tinggi jabatan kita, semakin besar juga membantu agamanya Allah dengan jabatan yang kita miliki. Harusnya seperti itu. Imbangi nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Makanya dalam minggu yang lalu dia katakan, "Idza fataha Allah laka wijhatan min ta'aruf la tubali ma hakimta la amaluka." Kalau Allah sudah beritakan, dikatakan salah satu jalan untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak usah hiraukan, tidak usah pertanyakan itu kenapa terjadi. Walaupun amal kau ini bukan siapa-siapa, amalmu sedikit, karena Allah membukakan pintu itu karena apa? Karena Allah ingin mengenalkan zat-Nya kepada kau. Karena Allah ingin memberikan kebaikan kepada kau. Anugerah Allah dikatakan, fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa laka. Tidaklah Allah membukakan jalan itu kecuali Allah yang memberikan anugerah untuk kau mengenal zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau lakukan alam salam ana taharruf huwa murdi 'alaika wal amal anta muhdi. Bukankah memang Allah yang memberikan hidayah kepada engkau untuk kau bisa duduk dalam majlis ini?
Sedangkan kau mempersembahkan dirimu untuk ibadah kepada Allah. Saat ini semuanya kita duduk dalam majlis ini adalah amal yang kita serahkan kepada Allah. Ketaatan yang kita berusaha untuk serahkan kepada Allah, tapi ketaatan yang kita lakukan saat ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang Allah berikan kepada kita orang. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau ketika katakan tanawwa'atul ajnasul a'mal la tanawwu'i waridatil ahwal. Amal ibadah yang beragam lantaran beragamnya keadaan yang menyelam di dalam hati jiwa seseorang. Amal yang berbeda-beda yang kita lakukan semuanya. Kenapa perbedaan jiwa kita orang? Makanya apapun kapasitas yang Allah berikan kepada kita saat ini, gunakan kapasitas itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun Allah berikan kemampuan untuk kita sholat, ya gunakan sholat itu untuk taat kepada Allah. Dalam sholat saja berbagai macam bentuk ibadah kita kepada Allah. Dalam sholat itu ada yang namanya sunnah, ada yang namanya wajib. Wajib harus kita lakukan satu paket itu, kewajiban. Yang kita katakan rukun, misalnya satu contoh. Tapi di dalam sholat itu ada sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan, boleh kita tinggalkan. Ketika kita melakukan sunnah-sunnah tersebut, setiap sunnah-sunnah yang kita lakukan ada syir, rahasia yang Allah berikan di dalam ibadah tersebut. Tapi fahami, dalam sholat saja gerakan demi gerakan yang berbeda-beda, semuanya kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi puasa, bentuk tata cara ibadah yang berbeda, tapi itu suatu kebentukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa itu bukan hanya menahan lapar saja, tapi di dalam situ ada ibadah yang lebih penting lagi, yaitu apa? Menahan hawa nafsu untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam zakat, ketika kita mengeluarkan zakat, bukan hanya pengeluaran itu ibadahnya saja, tapi ada rahasia di balik tersebut ibadah yang lain. Apa di antara? Menghilangkan sifat kekikiran kita di dalam harta. Ketika kita mengeluarkan harta, kita terpaksa ngapukan wajib, karena itu berupa zakat. Kalau bukan zakat, kita tidak hitung-hitungan. Nah, sedekah pun begitu. Tapi karena itu zakat, ada suatu ibadah di dalam hal tersebut, sehingga keadaan orang itu harus mengeluarkan zakat itu secara tidak langsung memaksakan dirinya untuk menghilangkan sifat kekikiran di dalam hati. Banyak. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Maka setiap perintah Allah ataupun larangan yang dilarang oleh Allah pasti ada hikmah di dalamnya. Yang hikmah itu bisa kita pahami atau tidak bisa kita pahami. Banyak contohnya. Ketika mengeluarkan zakat, apa hikmahnya? Yang pertama ta'abudiyah. Ingatkan, setiap perintah Allah dan berupa larangan Allah itu jawabannya kenapa? Jawabannya adalah ta'abudiyah. Karena Allah perintahkan, kita penuhi. Tapi setiap perintah ataupun larangan pasti ada hikmahnya. Terkadang kita bisa pahami, terkadang tidak bisa kita pahami. Yang bisa kita pahami contoh, kenapa kita sholat, kenapa kita mengeluarkan zakat? Apa hikmahnya? Di antaranya menghilangkan sifat kekikiran di dalam diri kita. Di antaranya lagi hikmahnya membantu fuqara wal masakin, kaum muslimin. Hikmahnya di antaranya juga apa? Menghilangkan kesubhatan di dalam harta kita yang tidak jelas alam haramnya. Itu hikmah-hikmah di dalam mengeluarkan zakat. Banyak lagi hikmah yang terkadang kita bisa pahami, terkadang tidak bisa kita pahami. Yang tidak bisa kita pahami sholat contohnya. Kenapa kita ruku? Kenapa kita tidak? Ada yang bisa pahami? Allah. Pasti ada hikmahnya. Pasti. Bahkan pernah Habib Rizik
nasihat. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita minum 3 teguk air? Nah, 1 teguk berhenti, paling tidak 3 teguk air berhenti. Kenapa? Karena jawabannya pertama, tak apa dia karena Rasulullah perintahkan kita PLI, karena itu bagian dari ibadah kepada Allah. Ternyata ada hikmahnya. Dari segi apa? Dari segi kesehatan. Apa segi kesehatan? Ternyata banyu ini ketika kita minum menampung dulu. Kalau tampungan ini besar, ini akan menimbulkan penyakit yang akan merusak dalam jasad kita orang. Ternyata terkadang sifat manusia, sifat kita orang ini, ketika kita melihat hikmahnya, baru kita lakukan. Padahal perintah Nabi pasti akan ada hikmahnya. Pasti. Kenapa tidak meloi Nabinya? Kenapa nak meloi? Karena hikmahnya dalam kehidupan kita orang. Makanya bedanya kita dengan sahabat dulu. Para sahabat ketika mereka melakukan, mereka orang-orang salihin, ketika mereka melakukan di dalam perkara yang sunnah atau meninggalkan perkara makruh, mereka katakan apa? Bukan karena itu sunnah, bukan itu makruh, tapi mereka lakukan. Kami lakukan hal ini karena Rasulullah SAW melakukannya. Kami tinggalkan perkara ini karena Rasulullah meninggalkan perkara tersebut. Ittiba, pengikutan jiwa mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Berbanding kita sekarang ini, justru sebaliknya kita tinggalkan mana? Sunnah juga, bukan wajib. Kita tinggalkan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita lakukan, kenapa? Makruh juga, bukan haram. Dengan alasan makruh kita lakukan, dengan alasan sunnah kita tinggalkan. Mana intibahnya? Kemana pengikutan kita kepada Nabi-Nya? Sebagaimana mereka sahabat, para salihin, mereka lakukan. Kenapa? Karena Nabi melakukan. Mereka meninggalkan karena Nabi meninggalkan. Kekuatan jiwa mereka di dalam intibah, walaupun setiap amal berbeda-beda. Kenapa? Karena ada hal yang keadaan yang menyilam dan di dalam hati seorang ketika orang melakukan amal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah, inayah, taufik kepada kita orang untuk diberikan kemudahan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mintakan mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, ada ingin tanyakan? Pembahasan bebas tanya jawab kalau ada yang tanyakan dalam hal apapun. Ada yang tanyakan? Nanti kalau tidak nanti, wallahu a'lam bishawab. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalim dan menzalim kita dari kaum musliman. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mendosakan dosa mereka, dan Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bihaya, ya Allah bihaya, ya Allah bihusnul khatimah. Allahumma akhrij bi qulubina كل قدر الدنيا وكل محل حق منا إلى معشاتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يهون بيننا بنتحقق معرفة خاصة ومحبتك خالصة. اللهم ارزقنا حب نبيين حول شريف شرعة الحاملة المغربين. اللهم اعنا بعلم، زينا بحلم، اكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. هذا الحمد لكم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.